Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Baciro, Yogyakarta, Rabu 22 November 2023. Marilah kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas berkat-Mu di pagi hari yang baru ini. Terlebih kami mengucap syukur kami akan mendengarkan firman-Mu. Sucikanlah hati dan pikiran kami, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, untuk kami boleh hidup lebih-lebih baik lagi, dan kami hidup menyenangkan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pembacaan pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai dengan 28. Perumpamaan tentang uang mina. Sementara mereka mendengarkan hal-hal itu, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Ia pun berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja dan kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Setelah dinobatkan menjadi raja dan kembali, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, bagus, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam hal yang sangat kecil. Karena itu, terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina tuan itu telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Lalu hamba yang lain datang dan berkata, Tuan, inilah mina tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut kepada Tuan, karena Tuan orang yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hei hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Lalu mengapa uangku itu tidak kau masukkan ke bank? Jadi, pada waktu aku kembali, aku dapat mengambilnya dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu ini dari dia dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, juga apa yang ada padanya akan diambil. Tetapi semua seteruku ini
yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Demikianlah sabda Tuhan. Permenungan pada pagi hari ini, saya akan memberikan sedikit renungan dengan judul Hati yang Selalu Bersyukur. Hari ini Gereja Katolik memperingati Santa Sisilia, seorang perawan dan martir. Dia menyerahkan dirinya hanya kepada kehendak Allah. Dengan itu ia tidak mudah jatuh dalam godaan atau tawaran dalam bentuk apapun. Santa Sisilia adalah pribadi yang tahu bersyukur dan selalu meyakini bahwa Tuhan sebagai pusat segalanya. Atas dasar itulah, Santa Sisilia tidak mau berbuat sesuatu yang membuat dia jauh dari Tuhan. Santa Sisilia tetap memelihara kesetiaan kepada Tuhan. Dalam Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai 28 menceritakan tentang sikap Tuhan bagi setiap orang. Hal itu diungkapkan dalam satu perumpamaan tentang seorang bangsawan yang memberi 10 mina kepada 10 orang hambanya. Para hamba ini diminta untuk mengolah mina yang dipercayakan tuannya. Setiap hamba diberi sejumlah mina sesuai dengan kemurahan hati tuannya. Hamba yang setia mengolah mina dan mendapatkan keuntungan diberi hadiah berlipat ganda. Sedangkan hamba yang tidak mengolah mina bahkan mengembalikannya kepada tuannya dengan pelbagai tuduhan yang menyakitkan, semua yang ada padanya diambil. Sebab setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Hamba-hamba yang tidak setia ini kehilangan rahmat dan berkat. Inilah contoh sikap manusia yang tidak tahu bersyukur dan mengembangkan setiap anugerah atau pemberian Tuhan. Tuhan memberi kita sejumlah mina berupa bakat atau talenta supaya diolah dan dikembangkan. Semoga dengan hati yang selalu bersyukur, kita setia mengembangkan pemberian Tuhan supaya menghasilkan buah untuk kebaikan semua orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jadikanlah hidup ini indah. Bukan karena kita punya segalanya, tapi karena kita mensyukuri apa adanya. Demikianlah renungan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.